Nah, ini pun belum launching. Kenapa? Karena belum ada aplikasi desentral yang dipublik dari ekosistemnya Cardano. Paham ya? Hai bro, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan update konten terbaru dan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah giveaway 1.500 koin Zilliqa yang sedang Duta Kripto adakan. Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Kripto Free Signal karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi sinyal cryptocurrency dan edukasi seputar dunia kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis tanpa biaya sepeser pun. Ribuan orang sudah join, so pastikan kamu join juga ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas lagi mengenai ekosistem Cardano, sang stablecoin. Karena sekarang kan banyak banget ya yang ngasih julukan Cardano itu sebagai crypto stablecoin karena harganya itu nggak naik-naik, bahkan sekarang cenderung turun bro. Sebab kalau kita bandingkan dengan hype-nya ketika sebelum smart contract-nya rilis, itu kan harganya tembus 35.000 lebih ya. Bahkan kalau nggak salah di angka 40 ribuan. Tapi sekarang lah kok malah jadi 27.000 bro. Dan ini banyak banget yang curhat ke saya, Bang gimana nih nasib Cardano, enak di cut loss atau di hold? Jadi gini, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, di sini saya ingin memberikan kalian wawasan terlebih dahulu ya mengenai Cardano. Dan ini tuh sudah pernah saya bahas di salah satu konten di Duta Kripto ya. Jadi gini, kekuatan dari smart contract itu ada pada seberapa banyak aplikasi desentral yang berhasil dibangun di ekosistem smart contract tersebut. Seperti Ethereum, Binance, Solana, dan ekosistem smart contract yang lain. Kenapa mereka bisa eksis? Karena aplikasi desentral yang masuk ke smart contract-nya itu sudah banyak banget. Dan perlu kalian ketahui bahwa aplikasi desentral yang dibangun di dalam ekosistem Cardano itu belum diluncurkan ke publik. Ingat ya, belum diluncurkan, bukan tidak ada. Karena banyak banget yang bilang Cardano itu nggak ada aplikasi desentral. Ada bro, cuma belum rilis ke publik. Bahkan kemarin itu saya sempet ya membahas beberapa project aplikasi desentral seperti namanya Cardance, kemudian ada namanya Spin ada, lalu sekarang ini ada namanya Ardana, itu stablecoin yang dibangun di ekosistem Cardano yang baru aja mendapatkan pendanaan 10 juta dolar dan lain-lain. Jadi aplikasi desentral di Cardano itu sebenarnya sudah ada, tapi belum rilis di publik sebagai dApps-nya Cardano. Saya nggak tahu kenapa, entah ini arahan dari blockchain Cardano untuk tidak merilis saat ini, atau memang ekosistemnya belum matang, jujur saya nggak tahu. Tapi kalau ditanya, apakah ada aplikasi desentral di dalam ekosistem Cardano sekarang? Jawabannya adalah ada. Dan saya ulang lagi, kekuatan dari smart contract adalah seberapa banyak aplikasi desentral yang dibangun di ekosistem tersebut. Nah, kapan Cardano itu bisa terbang? Ya jika aplikasi desentralnya udah banyak, jika sudah dirilis di publik. Kalau aplikasi desentralnya ada tapi nggak dirilis ke publik, ya susah naiknya. So, paham ya di sini ya? Kenapa Cardano itu harganya kok gini-gini doang bahkan cenderung turun? Ya karena aplikasi desentralnya itu belum rilis di publik. Nah, di video ini saya itu ingin tunjukkan ke kalian 3 macam project DeFi yang ada di ekosistem Cardano yang menurut saya ini akan menjadi DeFi primadona di ekosistemnya Cardano. Jadi ketika aplikasi desentral itu sudah mulai bermunculan di ekosistem Cardano, itu kemungkinan DeFi ini akan menjadi sorotan publik. Biar nggak terlalu lama, kita langsung aja ya. Ke DeFi yang pertama adalah SundaeSwap. Nah, ini mungkin sudah sering saya bahas ya, saya singgung juga di live Duta Kripto bahwa platform decentralized exchange dari Cardano itu kemungkinan yang utama adalah SundaeSwap. Kalau kalian tertarik ingin tahu lebih detail, kalian bisa langsung aja ke situsnya di sundaswap.finance. Nah, kalau posisinya seperti Binance Smart Chain, SundaeSwap itu posisinya seperti PancakeSwap, yaitu sebagai DEX utama dari Binance Smart Chain. Kalau di Cardano itu kemungkinan besar DEX utamanya adalah SundaeSwap. Nah, mungkin di antara kalian nanti ada yang ingin curi start lah ketika SundaeSwap ini entah mengadakan event IDO, ICO, atau event-event pre-sale gitu, kalian bisa pantau di Twitternya.
Nanti link menuju Twitter SandiSwap saya taruh linknya di description ya. Supaya kalian tuh bisa mendapatkan update informasi kapan SandiSwap melakukan event IDO. DeFi yang kedua namanya adalah Liquid Labs. Nah, ini banyak orang yang belum tahu ya. Jadi, Liquid ini adalah DeFi yang fokus pada lending, staking, dan yield farming. Jadi posisinya kalau kita cek itu kayak Cream Finance kalau kalian tahu. Nah, ini pun belum launching. Kenapa? Karena belum ada aplikasi desentral yang dipublik dari ekosistemnya Cardano. Paham ya? Dan kalau kalian ingin tahu lebih detail, kalian bisa langsung aja ke websitenya di liquid.finance. Dan juga di sini ada akun Twitternya ya. Nanti link menuju Twitter ini saya taruh linknya di description. Mungkin kalian ingin follow akun Twitter dari Liquid ini. Karena menurut saya ini akan menjadi salah satu primadona di ekosistem DeFi-nya Cardano. Dan yang terakhir, DeFi yang menurut saya akan menjadi DeFi primadona di ekosistemnya Cardano adalah ErgoDex. Nah, ini juga jarang banget dibahas oleh para influencer ya. Kalian kalau ingin tahu lebih detail, kalian bisa langsung aja ke situsnya ergodex.io, di mana ini posisinya itu sebagai decentralized exchange on Ergo and Cardano. Jadi dia itu sifatnya cross-chain. Kalau kita bandingkan, itu posisinya seperti QuickSwap. Jadi QuickSwap itu decentralized exchange cross-chain, jadi dia itu bisa melakukan pertukaran aset dari berbagai macam blockchain. Nah, kemungkinan yang akan menjadi DEX cross-chain yang menerima blockchain Cardano sebagai bagian dari layanan swapnya, ya ErgoDex ini. Dan ini pun belum rilis. Kenapa? Saya ulangi lagi. Belum ada aplikasi desentral di ekosistem Cardano yang itu public. Oke ya? Dan ini bisa kalian ikuti juga di Twitternya di ErgoDex. Nanti link menuju Twitter ErgoDex saya taruh linknya di description. So itu sih mengenai 3 DeFi yang menurut saya akan menjadi primadona di ekosistemnya Cardano. Yang pertama namanya SandiSwap, kedua Liquid Labs, dan yang ketiga adalah ErgoDex. Dan semuanya itu belum bisa kalian beli tokennya. Karena aplikasi desentral di ekosistem Cardano itu belum ada yang rilis ke publik secara resmi. Jadi biasanya itu baru sekedar kayak fundraising, kemudian baru berada di ekosistem lain, kemudian nanti bridge ke Cardano. Jadi belum ada yang fix itu dari ekosistemnya Cardano. So, jika kalian tertarik dengan 3 DeFi ini, dan mungkin kalian itu ingin curi start, kalian wajib banget follow 3 akun Twitter dari DeFi ini ya, SandiSwap, Liquid Labs, dan juga ErgoDex. Tapi tetap nantinya kalian harus melakukan do your own research ya. Kalian harus melakukan riset mandiri dan jangan lupa untuk gunakan uang dingin. Bang, kapan DeFi Cardano akan rilis ke publik? Saya juga nggak tahu bro. Kalau nggak ada informasi dari Cardano, siapa coba yang tahu? Tapi paling tidak kita sekarang memiliki gambaran ya. DeFi apa aja yang kemungkinan akan menjadi primadona di ekosistemnya Cardano. Ya, semoga aja dalam waktu dekat ini ekosistem Cardano mulai bermunculan ya, sehingga harga Cardano itu bisa naik. Dan Cardano nggak dijuluki sebagai crypto stablecoin. Iya, nyangkut di Cardano, sakitnya ampun. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.